إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Ikhwatal Islam, afani Allah wa iyyakum ajma'in. Di penghujung bulan Sya'ban ini, insyaallah taala kita akan membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya sangat erat dengan menyambut bulan Ramadan. Adapun kajian tafsir kita surah Yasin insyaallah taala kita tunda dan kita akan lanjutkan باذنillah taala di majlis berikutnya insyaallah taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر فمن حرم خيرها فقد حرم." Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Ataakum syahrul Ramadan." Datang kepada kalian bulan Ramadan. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat menjelang datangnya bulan Ramadan, memperingati mereka dan artinya menasihati kita semua pula, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabatnya di zaman itu adalah juga sabda yang ditujukan kepada kita sebagai pengikutnya di hari ini. Datang kepada kalian syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dan ini adalah salah satu faedah fikih diambil oleh ulama, boleh menyebut Ramadan dengan syahrul Ramadan. Itu yang sahih berdasarkan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mensifati bulan Ramadan dengan bulan yang berkah. Ataakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Bulan yang diberkati. Bulan yang diberkati. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami telah turunkan Al-Qur'anul Karim pada bulan yang diberkati, pada malam yang diberkati. Malam yang diberkati maksudnya di sini sepakat ulama tafsir adalah Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar adalah ada dalam bulan Ramadan. Dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati bulan Ramadan dengan syahrun mubarak, bulan yang diberkati. Di antara keberkatannya itu ialah diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Dari itu pula dalam firman-Nya Allah Ta'ala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Di dalam bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Ini adalah salah satu keberkahan dari bulan Ramadan, yaitu diturunkan di dalamnya petunjuk untuk manusia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa
dipilihnya oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan untuk berpuasa tidak lain karena sebab bulan Ramadan tempat diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Diturunkan Al-Qur'anul Karim maksudnya dalam ayat tersebut ialah diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus. Adapun dari Baitul Izzah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan secara berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Jadi ada dua tahap diturunkannya Al-Qur'an. Tahap pertama diturunkannya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit. Yang ini diturunkan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu dimaksud dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Tahap yang kedua ialah diturunkan secara berangsur-angsur, bertahap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dari Iqra sampai al-yawma akmaltu lakum dinakum, atau yang mengatakan yang terakhir adalah apa yang terakhir? Pendapat yang kedua, yang pertama adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang kedua ialah pendapat kedua mengatakan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada hari yang semua kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari syahrun mubarak, bulan yang diberkati. Dan inilah yang layak untuk kita sifati bulan Ramadan. Syahrun mubarak, Ramadan mubarak, Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang datang sifatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itulah sifat yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun mensifatinya dengan karim, Ramadan karim, kan demikian. Itu yang sering kita dengar. Ramadan karim. Itu salah satu sifat yang benar sesungguhnya, tapi tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik adalah kita menggunakan kalimat-kalimat, sifat-sifat terhadap sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengatakan syahrun mubarak. Keberkahan lainnya dalam bulan Ramadan tentu kita ketahui secara zahir dan secara maknawi. Adapun secara zahir dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yakni bertemu dengan Ramadan ke Ramadan berikutnya, kita ketahui secara zahir sangatlah berkah. Yakni makanan selalu tersedia di malam hari, waktu lebih efektif, kesehatan kita membaik. Adapun secara maknawi maka orang-orang mereka bersemangat untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kembali membaca Al-Qur'anul Karim, banyak orang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah orang untuk berbuat baik, mudah orang untuk bersedekah. Semua itu bentuk keberkahan dari bulan Ramadan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya syahrun mubarak. Tapi yang paling utama dari keberkahan itu ialah tidak lain yakni diturunkannya Al-Qur'an di dalamnya, di mana Al-Qur'an adalah sebaik-baik nikmat, adalah nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Dia adalah petunjuk, dia adalah pedoman, dia adalah cahaya yang menuntun kita dari kegelapan menuju kepada cahaya kebenaran. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faradallahu alaikum siyamah." Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Ini poin yang sangat penting.
di dalam bulan Ramadan yang mubarak tersebut ada satu amalan yang dia adalah kewajiban, yaitu berpuasa. Dan ini ditegaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan itulah asal usul kewajiban berpuasa. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini kutiba maknanya farada. Kutiba maknanya farada. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Yang hikmahnya adalah agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah taala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi awal ayat yang pertama tadi, yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, dulu di awalnya bukanlah sebagai ayat penegasan untuk wajib berpuasa di saat itu. Dari itu disebutkan pada ayat setelahnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa ada pilihan bagi dia. Boleh dia bayar fidyah kalau dia tidak berpuasa, ataupun boleh dia berpuasa. Masih ada kelonggaran untuk tidak berpuasa dengan diganti dengan fidyah. Sampai kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa saja di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka wajib dia berpuasa. Inilah ayat, kata ulama, yang menjadi dalil utama wajibnya berpuasa secara mutlak. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa saja di antara umat Islam yang bertemu dengan bulan Ramadan, maka wajib dia berpuasa. Tidak ada lagi pilihan. Di situ ulama kemudian menuliskan syarat wajib orang yang berpuasa yang ditulis dalam kitab-kitab fikih. Pertama, dia harus muslim, dia harus Islam. Jadi itu di awal ayatnya disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jika tidak beriman, tidak ada manfaatnya dia berpuasa. Maka syarat wajibnya ialah dia muslim dan aqil, berakal. Mukallaf artinya orang yang sudah diberati oleh hukum syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lelaki sudah baligh di antara usia 15 tahun, 16 tahun, atau sudah ihtilam, sudah bermimpi basah, maka wajib dia berpuasa. Tidak ada lagi uzur untuk dia kecuali uzur-uzur yang syar'i. Kalau perempuan apabila sudah haid, maka wajib dia berpuasa. Itu mukallaf. Yang wajib berpuasa juga adalah orang-orang yang sehat. Adapun orang yang sakit tidak wajib berpuasa. Dari itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka siapa saja yang sakit di antara kalian atau dia dalam keadaan safar, maka boleh tidak berpuasa, namun dia menggantinya di hari yang lain. Ini pengecualian. Jadi orang yang wajib berpuasa, orang muslim, beriman, aqil, baligh dan sehat dan mukim, tidak sedang musafir. Jika orang bertemu satu Ramadan, misalnya malam ini sedang isbat mengatakan besok tanggal 1 Ramadan, tapi dalam keadaan sakit, tidak wajib dia berpuasa di hari tersebut meskipun dia menyaksikan bulan. Diganti dengan apa? Dengan hari yang lain nanti di luar bulan Ramadan. Sakit dibagi dua oleh ulama. Sakit yang temporer, yakni sebentar dia sakit, nanti dia sembuh. Yang kedua adalah sakit yang tidak bisa sembuh, permanen.
sakitnya permanen. Kalau yang pertama sakit temporer yang bisa diprediksi kesembuhannya oleh tabib, oleh dokter, maka ini dia wajib dia untuk mengqadha nanti di hari yang lain. Di tanggal 1 dia sakit, nanti di bulan Syawal dia mengqadhanya karena sudah sehat. Adapun yang kedua, yang permanen sakitnya, tanggal 1 Ramadan dia sakit, tanggal 2 dia sakit, tidak bisa untuk puasa sampai tanggal 30 Ramadan tetap sakit, maka biasanya di bulan Syawal pun semakin sakit, karena manusia semakin bertambah usianya semakinlah lemah dan tidak sehat. Dia permanen sakitnya, yang ini dia wajib membayar fidyah, tidak wajib berpuasa. Dan inilah yang paling utama dalam bulan Ramadan yang mubarak tersebut. Amalan yang paling utama ialah berpuasa. Amalan yang paling intinya ialah berpuasa. Dari itu Nabi mendahulukannya. Faradallahu alaikum siyamah. Bulan Ramadan yang mubarak ini Allah fardukan kalian di dalamnya berpuasa. Itu nomor 1. Maka faedahnya adalah yang paling wajib kita perhatikan, ikhwatal Islam, menjelang Ramadan ini ialah bagaimana supaya puasa kita itu bagus. Bagaimana puasa kita itu bagus. Adapun yang lainnya nanti dulu. Puasanya dulu yang dipikirkan. Sebagian kaum muslimin terbalik. Yang dia nomor 1 kan itu salat tarawih, i'tikaf, lupa dia memperbagus puasanya. Padahal Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan yang dusta dan perbuatan yang dusta, maka Allah tidak memiliki hajat untuk melihat dirinya yang menahan makan dan haus. Yang menunjukkan bahwasanya pentingnya kita menjaga kualitas dari ibadah puasa kita. Bukan lagi seharusnya sekedar menahan makan dan minum, tapi lebih dari itu, yaitu menahan syahwat, menahan diri dari dosa-dosa, mengunci lisan kita supaya tidak berkata kecuali yang baik, mengontrol pandangan kita supaya tidak melihat sesuatu kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengontrol rezeki kita supaya jangan sampai di bulan Ramadan yang kita santap, yang kita makan itu adalah uang haram. Ini yang paling utama. Itulah yang dimaksud dengan as-siyamu junnah dalam Sahih Bukhari. Puasa itu adalah perisai. Kapan dia menjadi perisai puasa itu? Kalau sesuai dengan tuntunan Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, perisai kelak di hari kiamat, perisai dari api neraka. Kalau sekedar menahan makan dan menahan haus, sekarang sudah banyak orang bisa. Orang yang diet pun bisa. Dengan motivasi yang berbeda-beda orang bisa berpuasa. Maka dari itu yang diinginkan, yang dituju ialah mengekang syahwat kita. Yang dituju ialah agar supaya puasa tersebut bisa membentuk pribadi yang bertakwa. Dari itu di akhir ayat disebutkan la'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Kalau puasa tidak bertakwa, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan keutamaan dari bulan Ramadan. Lanjutan hadis yang tadi, tuftahu fihi abwabus sama'. Dibuka di dalamnya bulan Ramadan itu pintu-pintu langit. Dalam satu riwayat disebutkan, dalam riwayat yang sahih Bukhari dan Muslim, futihat abwabul jannah. Dibuka di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Ada dua tafsir ulama dengan hadis ini.
Yang pertama maksudnya dibuka secara hissi, yakni secara fisik dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala surga-surga tersebut pintunya ketika datang bulan Ramadan. Jadi surga sudah ada, sudah disiapkan. Itu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Allah berfirman, "Uiddat lil muttaqin." Surga-surga itu telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, maksud dari futihat abwabus sama atau abwabul jannah, dibuka pintu surga atau pintu langit, maknawi maksudnya, bukan fisik, maknawi. Artinya di bulan tersebut Allah mudahkan jalan orang-orang untuk menuju pintu surga. Allah mudahkan jalan dan kondisi agar orang-orang itu mudah untuk menuju pintu surga tersebut. Dan tidak ada perbedaan antara kedua makna ini sehingga diambil kedua-duanya oleh ulama. Memang betul dibuka pintu surga dan Allah juga memudahkan jalan orang menuju ke dalam pintu surga tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, wa ghulliqat abwabul jahim. Dalam satu riwayat yang sahih disebutkan juga wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Maksudnya juga sama, yakni secara fisik maksudnya memang demikian, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua makna secara ma'nawi, bahwasanya jalan menuju ke dalam pintu neraka tersebut dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kaum muslimin, orang-orang beriman fokus menuju pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, kemudian dibelenggu syayatin, maradatus syayatin. Yani maradatus syayatin maksudnya adalah jin-jin pengganggu, kenakalan-kenakalan dari syaitan yang menggoda manusia. Dalam satu riwayat yang sahih disebutkan suffidatis syayatin. Suffidatis syayatin. Dalam Sahih Bukhari suffidat, ini dibelenggu. Dibelenggu syaitan di bulan Ramadan. Maknanya pun hakiki, kata ulama. Hakiki maknanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menutup juga maknanya adalah maknawi, bahwasanya perkara-perkara yang menjerumuskan seseorang untuk jatuh ke maksiat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahasan yang sudah sangat populer di dalam syarah-syarah hadis, menyebutkan tentang antara makna yang fisik dan makna ma'nawi dari dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya syaitan. Yang paling penting bagi kita adalah bahwa ternyata di antara keberkahan bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini menjadi bulan yang sangat kondusif untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan Al-Qur'an di dalamnya, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, syaitannya dibelenggu. Ini kondusif atau tidak jemaah? Kondusif sekali. Keadaan yang sangat perfect, sempurna untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita lihat diri kita di situ, bagaimana kita tahun-tahun sebelumnya ketika Ramadan. Apakah dengan keadaan kondusif tersebut kita manfaatkan ataukah tidak? Apakah kita termasuk orang-orang yang fastabiqul khairat di dalamnya, berlomba-lomba dalam kebaikan di dalamnya, berpacu untuk menuju pintu surga Allah Subhanahu wa taala, ataukah termasuk ke dalam kelompok orang yang justru menyia-nyiakan kesempatan, kesempatan. Kalau kita buat permisalan sekarang di kehidupan kita keseharian, kalau ada janji akan diberikan bonus oleh tempat kita bekerja, akan diberikan harta yang banyak oleh satu pihak dengan cara yang mudah,
apakah kita akan sia-siakan? Tidak mungkin. Pasti orang akan datang berduyun-duyun untuk mengambil bonus tersebut, mengambil kekayaan tersebut. Jangankan dengan cara yang mudah, dengan cara yang sulit saja, dengan janji adanya bonus, manusia itu memperjuangkannya. Contohnya misalnya di perusahaan ada lembur kan, lembur itu banyak uang sakunya kan, begitu. Orang mau enggak? Mau, dia ambil itu. Karena ada sesuatu yang dia dapatkan, ada yang ingin dia raih. Nah sekarang kita dengan dasar keimanan kita kepada Allah dan Nabi-Nya, kepada hari akhirat, kepada Nabi SAW, kita diberitahukan oleh Nabi, bulan Ramadan ini adalah bulan sangat kondusif untuk kalian ibadah. Ya masa iya kita akan sia-siakan? Ya intinya pola pikirnya seperti itu. Dan itulah yang harus kita ingat sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, tentunya dengan cara berlahan-lahan dan bertahap. Karena keistiqomahan itu di diri seseorang sulit untuk dipertahankan. Ada orang di awal Ramadan itu ngegas, dan itu yang banyak terjadi. Dari itu di malam pertama, malam kedua, malam ketiga full masjid. Betul atau tidak? Betul. Itu ngegas itu semuanya itu, wah semangat. Ngegas itu kan, gaspol itu di situ. Malam ke-6 apa yang terjadi? Sudah satu saf kurang, mulai berkurang. Tanggal 15 sudah mulai, ini Ramadan atau tidak ya? Gitu. Jangankan tarawih, orang tidak puasa pun mulai muncul. Pagi-pagi makan soto, siang hari makan. Jadi walaupun keadaannya kondusif, kita harus memiliki strategi supaya kita bisa istiqamah di dalamnya. Tidak mungkin kita yang lemah ini akan bisa mengamalkan semua itu yang ada di hadis itu. Qiyamul lail, sedekah, semua berat, illa man rahimahullahu taala. Maka kita pilih yang mana kita mampu untuk mengamalkannya. Yang kira-kiranya di bulan Ramadan kita bisa istiqamah dari awal sampai Idul Fitri mengamalkannya. Yang paling pertama tentu adalah berpuasa. Jangan sampai ada yang bolong puasanya. Dijaga. Jangan sampai ada alasan lagi telat sahur, akhirnya siangnya tidak puasa. Ini banyak terjadi di kaum muslimin. Kenapa tidak puasa? Semalam tidak sahur. Padahal tidak ada alasannya. Sahur itu amalan sunnah. Tidak sahur pun sah puasa. Dia menyangka sahur itu adalah rukun dari puasa. Yang rukun dari puasa itu adalah niat berpuasa. Kalau orang sudah berniat tidak makan sahur tidak ada masalah. Tapi kalau sebaliknya dia makan sahur tidak berniat, itu yang bermasalah. Jadi tidak ada alasan orang mengatakan semalam saya lupa sahur tidak berpuasa. Dan ini gambaran yang kita sebutkan adalah gambaran yang umum terjadi di masyarakat. Adapun insyaallah di lingkungan orang-orang yang saleh tidak terjadi biidznillah taala. Apa misalnya yang bisa kita pertahankan dari awal sampai akhir? Salat tarawih misalnya. Kita coba istiqamah di situ. Kalau tidak kuat dengan yang panjang ayatnya, cari yang pendek. Tidak ada dalil mengatakan harus 1 juz kok tarawih itu. Yang mengatakan harus 1 juz itu tidak ada. Kalau ada yang mengatakan harus 1 juz itu bid'ah itu. Hanya disuruh qiyamul lail oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jumlah ayatnya seikhlasnya, semampu kita. Dan tidak ada yang mengatakan bahwasanya salat tarawih itu harus berjamaah. Ini untuk dalam rangka bisa mengatur keistiqomahan kita. Syukur kalau kita bisa berjamaah sepanjang malam. Tapi kalau seandainya nanti ada kondisi tidak bisa, antum di jalan pulang kerja atau begini kecapean ada kantor, ya jangan tinggalkan tarawih antum. Tarawih sendiri dengan ayat yang semampunya. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, itu cukup. Malah mungkin lebih bagus itu kalau antum ikhlas daripada 1 juz tapi di belakang lama banget ini imam. Jadi kita ingat kaidah ibadah itu yang dilihat oleh Allah itu bukan banyaknya, tapi apa?
aswabuha wa akhlasuha, yang sesuai dengan sunnahnya, yang seikhlasnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita tidak mampu untuk istiqamah untuk tarawih di Ramadan itu, kita sasar atau kita incar ibadah yang lain yang kiranya kita bisa kondusif di situ, istiqamah di dalamnya. Salat sunnah rawatib misalnya, qabliyah ba'diyah, qabliyah subuh, ba'diyah isya, qabliyah ba'diyah zuhur, qabliyah asar. Jangan kita luput dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ini berat juga sebenarnya. Ada orang melalaikan perkara itu, tidak salat sunnah qabliyah ba'diyah tapi tarawih dia perjuangkan. Padahal yang lebih taukid adalah itu. Tidak meninggalkan qabliyah ba'diyah dan witir. Ada lagi yang lebih ringan dari itu, baca Al-Qur'an. Tayyib, baca Al-Qur'anul Karim. Yani Ramadan adalah bulan baca Al-Qur'anul Karim. Bulan untuk banyak-banyak melihat mushaf. Dari itu ulama hadis, ulama terdahulu jika datang Ramadan mereka tutup pengajian. Kajian rutinnya untuk hadis, untuk fikih ditutup sama mereka. Mereka ajak umat untuk fokus kepada Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Perbanyak waktu dengan Al-Qur'an. Perbanyak berdua dengan Al-Qur'an. Dan insyaallah taala itu yang mudah sekali untuk kita amalkan. Kalau berat di amalan ini, ada amalan ringan lagi. Bersedekah misalnya, ini amalan ringan. Ringan bagaimana? Ya tinggal buka dompet, ambil uang, naruh, selesai. Iya kan? Kalau baca Al-Quran kan lama tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara, ada tenaga, ada tantangannya. Kalau sedekah kan mudah. Buka dompet, nih, nggak sampai 5 menit. Pahalanya apa? Banyak. Atau ATM, buka aplikasi, terkirim, nggak sampai 10 menit. Tapi istiqamah di dalamnya. Itu amalan yang luar biasa, dan itu semua disebutkan sebagai keutamaan dalam bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau menjadi sosok yang sangat dermawan ketika berada di bulan Ramadan. Jadi bertanyakan oleh ulama, kenapa Nabi seperti itu sallallahu alaihi wasallam? Apa hikmahnya? Dijawab oleh ulama, di bulan Ramadan dulu di zaman salaf itu kaum muslimin fokus ibadah. Malamnya mereka sholat tarawih hampir semalam suntuk. Siangnya sudah tidak bekerja karena semalam menghidupkan malam untuk ibadah. Sedikit bekerja maka sedikit pendapatan yang mereka hasilkan. Sedikit harta, maka di situ dibutuhkan ada orang berinfak, bersedekah. Jadi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin meningkatkan sedekahnya di bulan Ramadan untuk membiayai, untuk memberikan orang-orang berpuasa itu makan dan bekal dan sebagainya. Dan itu ada hadis anjuran mengatakan man fattara shaiman, siapa saja yang memberikan orang lain berbuka puasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa harus mengurangi pahala dari orang yang berpuasa. Itu anjuran, maksudnya untuk meringankan taatan kaum muslimin di bulan Ramadan itu menjadi ringan. Sudah tidak ada lagi problem masalah keuangan dan problem untuk berbuka puasa. Alhamdulillah sekarang kaum muslimin dalam keadaan ekonomi yang baik. Bahkan mungkin menu bukber itu orang sudah bisa milih sekarang. Kalau sudah bisa milih berarti levelnya sudah berbeda. Dia tahu ini yang enak, ini yang tidak. Bukan lagi darurat. Itu menunjukkan bahwasanya ekonomi kaum muslimin alhamdulillah baik sekali. Tayyib. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ini yang menyebutkan dibukanya pintu surga, tutupnya pintu neraka, dibelenggunya syaitan sebagai tempat kita untuk berjuang agar kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Yani dalam bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini maksudnya tentu adalah Lailatul Qadar yang ada suratnya dalam Al-Quranul Karim,
inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hatta matla'il fajr. Kita azan dulu jemaah. Taib. Jadi ini maksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ya, bagi Allah pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang dia lebih bagus daripada 1000 bulan, tidak lain adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sampai disebutkan sebagai nama Suratul Qadar. Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami telah turunkan dia Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini ada hubungannya dengan surat yang dalam ayat, dengan ayat yang ada dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Maksudnya juga Lailatul Qadar, sama. Ini Al-Quran diturunkan pada malam tersebut. Keutamaannya apa di situ? Yani Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Ini itu keutamaannya. Itu keunggulan malam Lailatul Qadar tersebut. Kualitasnya seperti itu. Lebih bagus dari 1000 bulan. Jika dibandingkan dengan 1000 bulan yang tidak ada di dalamnya Lailatul Qadar. Itu kata ulama. Jadi ini murni tentang keistimewaan malam tersebut. Keistimewaannya malam itu ialah lebih bagus dari 1000 bulan. Lalu apa amalannya? Apa amalan yang kita amalkan di dalamnya? Itu yang ada dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berdiri pada malam Lailatul Qadar, salat pada malam tersebut. Apa keutamaannya salat di malam yang istimewa tersebut? Diampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosanya yang telah lalu. Itu keutamaannya. Itu keutamaannya. Bukan keutamaannya adalah satu solat dikali dengan 1000 bulan. Paham? Yang sering beredar itu adalah dikali dengan 1000 bulan. Satu rakaat dikali dengan 1000 bulan. Itu bukan itu. Hadisnya mengatakan apa? Siapa saja yang berdiri pada malam Lailatul Qadar, apa keutamaannya? Diampunkan dosanya. Ini keutamaannya. Adapun keistimewaan malam Lailatul Qadar itu apa? Khairum min alfi syahrin. Jadi dua hal yang berbeda. Satu ini yang menunjukkan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar yang ada dalam bulan Ramadan, diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim, yang turun padanya malaikat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu keutamaan malam itu. Turun malaikat dan semuanya. Keutamaan lainnya, amalan lainnya selain salat adalah apa? Berdoa. Sebagaimana hadis Aisyah, beliau bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amalan apa yang aku amalan kalau seandainya bertepatan malam itu aku bertemu dengan Lailatul Qadar? Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi disuruh berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pikir tujuan Lailatul Qadar itu hanya satu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih baik selain ampunan. Kalau orang awam biasanya diperdengarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, minta ini pasti dikabulkan katanya. Akhirnya orang tidak minta ampunan, yang diminta apa? Harta, kekayaan. Ya tentu itu boleh, tapi kan sayang malam yang begitu istimewa, kemudian ada janji akan dikabulkan ijabah doa di situ, kemudian kita tinggalkan permohonan kepada Allah yang paling nomor satu, yaitu ampunan.
Kalau Allah sudah ampuni kita, urusan dunia akhirat itu selesai. Terutama urusan akhirat. Bayangkan Allah ampuni dosa kita di dunia, ditutup dosa-dosa kita oleh Allah, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat diampunkan dosa kita, masuk ke dalam surga, dalam kubur Allah ampuni dosa kita, nyaman aman kita dalam kubur, tidur kita seperti pengantin, hanya sesaat saja bangun kita sudah hari kiamat masuk surga. Nah, itu maksud dan tujuan dari Lailatul Qadar, dan itu maksud tujuan orang i'tikaf. Ini at-tahri Lailatul Qadar. Ulama salaf itu sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mencari supaya bertepatan amalannya dengan Lailatul Qadar. Dengan cara apa? I'tikaf. Apa tujuan utama di i'tikaf itu? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seperti itu tujuan utamanya jemaah, apa yang paling dibutuhkan di situ? Ikhlas. Apa? Ikhlas. Tidak ada riya di situ, harus ikhlas. Kalau sudah seperti itu kita mengerti, pahami yang dibutuhkan ikhlas, maka urusan tempat itu nomor sekian. Mau dimanapun antum i'tikaf, urusannya kan urusan ikhlas ini. Ya sudah, jadi di mana aja, mau di musalla kecil, mau di masjid yang megah, mau masjid yang iming-imingnya ada kajian di situ, ada santap semua di situ, monggo, tidak ada larangan. Tapi yang perlu diingat adalah harus ikhlas. Karena sebagian orang i'tikaf itu nomor satu, nyaman atau tidak. Kalau urusan nyaman atau tidak, ya ke hotel saja i'tikafnya. Nyaman kalau hotel. Tidak ada i'tikaf yang nyaman, tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf itu bawa tenda. Dan ingat zaman Nabi tidak ada AC loh itu. Nah, seperti ini keistimewaan Lailatul Qadar disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dalam sabdanya beliau berkata, man haruma khairuha faqad hurim. Siapa saja yang tercegah dari kebaikannya, dari kebaikan yang ada dalam Lailatul Qadar tersebut, keistimewaan yang begitu luar biasa, kemudian dia tidak isi dengan kebaikan, hurim maksudnya harum, dia tercegah dari berbuat kebaikan, seolah ada penghalang. Jadi kita ini jamaah, kalau antum pikir-pikir, seolah ada dinding yang menghalangi kita dari sesuatu. Contoh antum buat proyek, enggak gol-gol tuh proyek, enggak berhasil tuh proyek, enggak berhasil tuh rencana, sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun, enggak jadi stagnan gitu-gitu aja. Seolah ada dinding, kan berarti apa sih sebenarnya yang menghalangi kita nih gitu. Dan itu dalam banyak masalah. Begitu juga dalam urusan ibadah. Ada banyak itu masalah, ada banyak ibadah yang kita terhalang darinya, tidak bisa kita tembus ke situ. Itu namanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan dunia saja kita jamaah tercegah darinya, kita merasa sedih, pusing, enggak berhasil nih, kok enggak bisa goal gitu. Apa sebabnya? Apa di mana trouble-nya itu di mana gitu. Maka urusan akhirat sebenarnya harus kita teliti lebih lagi diri kita, kita bengkeli diri kita. Ini saya sebenarnya sakitnya apa nih? Kok enggak bisa tembus nih ke amalan yang itu, enggak bisa pernah tembus, enggak bisa pernah lulus ke situ. Insyaallah kalau kita tadabburi diri kita sendiri, kita akan menemukannya. Kita akan temukan penyebabnya, kita akan temukan kuncinya bagi orang yang betul-betul serius mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu juga begitu, bagi santri dan santriwati yang hadir di sini, ilmu itu memiliki pintu. Tidak bisa orang sembarang masuk ke dalamnya. Yang bisa masuk ke dalam pintu ilmu itu hanya orang-orang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu tuh, ilmu dibuka dengan apa? Pintu ilmu dibuka dengan apa? Dengan belajar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak masalah yang tidak bisa dipahami oleh penuntut ilmu. Tidak bisa dipecahkan teorinya oleh penuntut ilmu, tapi dengan mengetuk pintu Allah, dengan berdoa, terbuka pintu itu dan bisa masuk ke dalamnya. Nah, ini maksud dari sabda Nabi, man haruma khairuha faqad hurim, siapa yang tercegah dari
kebaikan Lailatul Qadar tersebut, maka dia sungguh benar-benar orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Ini satu hadis dalam Sunan An-Nasa'i dan hadisnya sahih, mewakili semua amalan Ramadan. Jadi itu kita bahas di malam ini, dan dalamnya terdapat sambutan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal kita untuk menuju Ramadan tersebut. yakni syahrun mubarak, dibuka pintu langit, ditutup pintu neraka, dibelenggunya syaitan, kemudian ada Lailatul Qadar. Maka kita berupaya untuk mempersiapkan diri jamaah menyongsong bulan yang mubarak tersebut. Akhirul kalam, seorang ulama pernah ditanya, ringkasnya apa sih? Ringkasnya wahai syekh, apa sebenarnya yang harus kami persiapkan kalau masuk Ramadan? Hanya satu saja jawaban ulama, tajdidut taubah, memperbarui taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tuh yang paling utama, tajdidut taubah. Itu yang batin ya. Tajdidut taubah itu yang paling nomor satu. Kita harus lakukan sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Taib. Jika ada pertanyaan dipersilahkan jemaah sebelum kita sholat isya. Iya, memang begitu. Dan itu yang ada di hadis. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berdiri salat malam Lailatul Qadar, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Sebatas yang kami ketahui, tidak ada hadis yang mengatakan siapa yang salat 2 rakaat pahalanya sama seperti salat 1000 bulan, tidak ada. 1000 bulan itu keistimewaan malam itu, dan itu yang ada di hadis. Khairum min alfi syahrin. Ingat-ingat tuh ayat-ayatnya. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Ini berarti yang lebih bagus itu apa ini? Amalan atau malam? Malamnya itu, malam itu. Malam ini kalau dibandingkan dengan malam-malam yang lain itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Memang ada ulama yang memahami seperti itu, tapi hadis dan hujjahnya bukanlah hadis yang sahih. Hadis yang sahih menyebutkan adalah ampunan yang diinginkan, dikuatkan lagi oleh hadis Aisyah, ya Rasulullah, seandainya bertepatan aku dengan malam itu, apa yang aku amalkan? Minta ampunan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi yang diinginkanlah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan pahala, Allah itu maha luas pahalanya. Allah bisa memberikan lebih dari pahala 1000 bulan bagi orang yang ikhlas. Ini orang yang sabar saja, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa dihisab, tanpa perhitungan. Jumlahnya itu unlimited. Itu yang sabar. Bagaimana kalau pada malam yang istimewa yang disebut sebagai 1000 bulan, bisa saja lebih dari itu. Malah kalau kita batasi dengan mengatakan ini salatmu 2 rakaat ini seperti kamu salat selama 1000 bulan, itu pembatasan. Bagaimana dengan kalau unlimited? Bagaimana jemaah? Paham maksudnya? Lebih dekat lagi nih, kuota internet itu 2 giga, 10 giga, 30 giga. Dibandingkan dengan unlimited, lebih banyak mana? Unlimited. Pahala itu seperti itu. Kalau fadlullah yu'tihi man yasha. Keutamaan itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi itu dasarnya apa? Ikhlas. Ikhlas. Berapa banyak amalan yang sedikit, kecil, tapi kalau dia ikhlas, hanya Allah yang tahu bagaimana Allah berikan kelak
kebaikan baginya. Kita ingat itu hadis yang sangat populer, seorang perempuan penzina. Dia melihat seekor anjing kehausan. Dia turun ambil air dengan sepatu hak-huknya itu, sepatunya, diberi itu anjing minum. Allah ampunkan dosanya. Masuk surga kan berarti. Itu keutamaan yang Allah berikan. Jadi kembali lagi intinya adalah tujuan dari semua amalan itu adalah taqwa. Dan tujuan keduanya adalah maghfirah. Lailatul Qadar itu nyari maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Antum i'tikaf, antum tarawih, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi-lagi kuncinya sekali lagi lebih jauh lagi, berarti kita harus sadar ketika salat tarawih atau i'tikaf itu nanti, yang sadar kita ini orang banyak dosa, makanya kita lakukan itu gitu. Tapi kalau petenteng ngerasa nggak punya dosa, nah itu lain lagi ceritanya itu. Naudzubillah min dzalik, tidak akan muncul itu rasa takwa dan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak, barakallahu fiik. Naam. Syarat iktikaf itu apakah harus di masjid, terutama untuk laki-laki ya? Kalau misalnya di masjid itu kita itu apa istilahnya numpang tidur, bagaimana kalau di rumah tapi kita menghidupkan malam Lailatul Qadar? Naam, barakallahu fiik. Pertama beliau tanyakan tentang i'tikaf itu apakah harus disyaratkan di masjid? Iya, jumhur ulama mengatakan syaratnya harus di masjid karena Allah berfirman wa antum aakifuna fil masajid. Dan kalian dalam keadaan ibadah itu di masjid. Allah kaitkan i'tikaf itu dengan masjid, menunjukkan bahwasanya syarat i'tikaf itu sehingga dianggap i'tikaf harus di masjid. Pertanyaan kedua yang saya pahami dari perkataan Bapak adalah bagaimana sebenarnya yang dilihat, apakah murni tempat ataukah amalan, kan begitu. Kalau di masjid hanya tidur, ngorok, gibah, kemudian tapi di rumah dia bisa fokus ibadah, pilih yang mana? Ya pilih yang di rumah lah. Karena kaidahnya ada bahwasanya keutamaan sebuah amalan itu tidak dilihat dari tempat, tapi dari kualitas dia ibadah. Dari itu orang yang tawaf di Ka'bah lebih utama mana? Mendekat dengan Ka'bah nyium Hajar Aswad tapi mencederai orang lain, ataukah di jarak yang lebih jauh dari Ka'bah tapi tidak mencederai orang lain? Kata ulama, jarak yang lebih jauh karena tidak mencederai orang lain di situ, tidak menzalimi. Sekarang dia i'tikaf tapi gibahin orang kerjaannya, nonton yang enggak benar di masjid. Lagi sekarang zaman handphone, i'tikaf full itu, charger semuanya itu. Kalau dulu kan belum ada internet, DKM itu nggak butuh itu charger, nyiapin jamaah charger. Sekarang DKM tuh mikir nih, orang ngecas nih Pak katanya, siapin cas. Yang namanya manusia baru baca 2 ayat 3 ayat bosen, handphone, chatting, yang diurus yang aneh-aneh di situ, tonton aneh-aneh di masjid lagi lebih besar lagi dosanya. Siapa manfaatnya keutamaan tempat di situ? Jadi menyelisihi tujuan. Tujuannya adalah masjid agar bisa fokus, malah tidak tercapai. Tapi kalau di rumah dia bisa fokus, ya sudah di rumah saja. Masalah yang simpel seperti itu. Tapi di rumah juga itu kan andai-andai ya. Di rumah kayaknya lebih berat lagi, lebih banyak lagi ribahnya. Lebih banyak lagi hambatannya, belum anak, belum istri. Bahaya, bisa-bisa batal puasanya sama istrinya. Dari itu sudah betul, maksudnya memang i'tikaf, tinggal kita sederhanakan saja, jangan sampai kita jatuh ke maksiat ketika i'tikaf. I'tikaf itu ibadah yang besar, ibadah yang berat. Sebagian ulama kita itu mensyaratkan syarat sah i'tikaf itu hanya ada di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Madinah Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Kalau Masjid Al-Ihsan, Masjid Al-Barakah, Hidus Solihin, Al-Ikhlas, Al-Kubima itu tidak disebut di hadis. Yang disebut hanya 3 itu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Ini pendapat Syekh Ali Hasan Al-Halabi dan Syekh Albani. Mereka mengatakan i'tikaf itu ya di situ. Menurut hadis yang sahih. Tapi ini pendapat ditinggalkan oleh banyak penuntut ilmu. Mereka mengambil pendapat jumhur yang mengatakan ya sudah berarti boleh di masjid yang lain.
Syaratnya adalah yang penting masjid itu ada sholat Jumatnya, supaya orang yang i'tikaf itu tidak keluar mencari masjid sehingga putus ibadahnya karena mencari masjid sholat Jumat di luar. Itu rincian masalah i'tikaf. Nanti insyaallah kita bahas kalau sudah tanggal 21 ya. Barakallahu fiik. Naam. Baik, barakallahu fiik. Yang sahih yang difatwakan oleh banyak ulama adalah berniat setiap malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa saja yang tidak memalamkan puasanya, maka tidak ada puasa bagi dia. Maksud dari memalamkan puasa di situ niat. Dan harus setiap malam karena puasa itu adalah ibadah yang terpisah. Satu hari satu ibadah. Satu hari satu, besoknya 2, besoknya 3. Bukan seperti sholat kan? Seperti itu. Maksudnya sama seperti sholat. Tidak mungkin kita berniat sholat dari subuh sampai isya. Harus niat masing-masing. Subuh, zuhur, asar, isya, maghrib. Puasa juga demikian. Harus satu-satu. Dan dimudahkan oleh Allah. Puasa itu niatnya semalam full. Di mana saja kita berniat, yang penting di malam hari sah sebagai niat. Tidak harus kita sahur. Tapi umumnya orang berniat ketika sahur itu yang banyak diamalkan karena lebih mengikat. Saya sahur karena ingin puasa besok. Berarti itu sudah niat namanya. Meskipun ada orang yang sahur tapi bukan untuk puasa, seperti perempuan yang haid. Perempuan haid bangun sahur untuk puasa atau tidak? Tidaklah. Hanya untuk makan saja. Dari itu ingat, sahur itu bukan niat. Harus ada niat puasa besok harinya. Baru disah menjadi ini niat. Bisa berniat selesai salat isya. Dari itu banyak kita lihat jamaah kaum muslimin yang dari Nahdiyin kan, habis salat isya sebelum tarawih diumumkan nawaitu shauma ghadin. Itu maksudnya ingin mengamalkan apa yang ada dalam mazhab Syafi'iyah, bahwasanya harus berniat setiap malam. Nah, untuk memudahkan mengkoordinir jamaahnya dipandu di situ biar tidak lupa jamaah. Nah, kalau kita kan tidak ada yang seperti itu kan, jamaah salafiyin tidak ada yang seperti itu. Tapi ingat, kita harus berniat setiap malam. Thayyib. Melanjutkan itu, ulama memberikan jalan keluar, membuat cadangan niat. Berniat di awal saja sebulan full. Cadangan, kalau seandainya nanti di malam kelima atau malam yang lainnya dia lupa, sudah bisa tertutupi oleh niat yang pertama. Karena itu menurut salah satu mazhab ulama, mereka mengatakan cukup sekali niat di awal saja. Jadi digabung ini dua pendapat untuk mencari kemaslahatan. Demikian. Nah, barakallahu fiik. Ayo dah, itu urutannya di situ. Nah, yang sahih adalah salat rawatib lebih utama daripada salat tarawih. Karena salat rawatib tidak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawatib yang muakkadah ya, yang ditekankan, yang ada rawatib ada dua. Ada muakkad, ada ghairu muakkad. Yang dikuatkan, yang tidak dikuatkan. Yang dikuatkan itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini dia rawatib yang muakkadah, yang dikuatkan, yang kalau bisa jangan ditinggalkan. Dan dia amalan sepanjang kita sholat fardu. Sepanjang kita sholat fardu, maka jangan kita lalaikan itu. Jangan kita lalaikan itu. Wallahu a'lam. Nah. Naam. Qabliyah asar muakkadah, naam. Yang enggak boleh ba'diyah kan, yang enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita enggak puasa ketika kita masih baru balik, Naam. bolong-bolong
Taib. Barakallahu fiik. Pertanyaannya kita ulangi ya jamaah. Ya ini orang lupa jumlah puasa yang dia tinggalkan ketika di usia baru baligh. Jadi ini sering terjadi. Manusia itu kan punya tahap-tahap hidupnya ya. Di awal baligh dia nakal, sering tidak puasa, di pertengahan dia jadi orang baik sampai meninggal dunia. Atau sebaliknya, naudzubillahi min dzalik, di usia mau balik dia anak soleh, puasa, menjelang usia puber kedua 40 tahun jadi nakal dia sampai meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Ada orang hidupnya itu di awal balik itu dia nakal, kemudian baik, nakal lagi dan meninggal dalam keadaan nakal. Naudzubillah min dzalik. Yang bagus itu adalah yang husnul khatimah. Jangan yang su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Baik. Bagaimana cara mengqadanya? Sebelum kita membahas masalah mengqadanya, harus diselesaikan dulu masalah apakah orang yang sengaja tidak berpuasa wajib qada atau tidak. Nah, ini masalahnya dulu. Apakah orang yang sengaja tidak berpuasa Ramadan wajib qada atau tidak? Ibnul Qayyim dan ulama yang lainnya mereka mengatakan tidak wajib dia qada. Yang lain mengatakan wajib dia qada. Mereka hanya disuruh untuk bertaubat saja. Sama seperti masalah ibadah salat. Orang yang tidak salat dengan sengaja dulu qada atau tidak, ada khilaf ulama di situ. Tapi taruhlah kita ambil yang mengatakan wajib di qada. Wajib dia qada. Maka cara mengqadanya adalah dengan cara diprediksi saja. Dengan jumlah yang buat hati kita tentram. Kita anggap misalnya saya dulu masih muda tidak berpuasa 2 tahun atau 15 hari. Bolong-bolongnya 15 hari itu yang kita ngerasa tumaninah tenang di situ, ya sudah kita ambil jumlah itu kita puasa kemudian qada satu. Bukan dibayar fidyah ya, tapi di qada. Orang yang bayar fidyah itu orang yang tidak mampu karena ada uzur. Tapi kalau sengaja ini enggak ada uzurnya, dia harus qada menurut sebagian ulama. Maka jika ingin dia tentram hatinya dan menunjukkan kesungguhan dia ingin taubat kepada Allah, dia prediksi. Ini dengan jumlah yang paling banyak yang buat hatinya tentram. 20 misalnya sudah 20 hari nanti dia ganti ibadahnya. Ya, udah puasa tersebut. Demikian. Dan itu insyaallah taala jalan terbaik yakni membuat hati tentram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan apa yang membuatmu ragu dan ambil yang membuatmu tentram. Dari dua masalah ini yang buat ditentram adalah mengqadha. Ya sudah ambil saja itu yang qadha, ambil jumlah yang paling banyak, tentram hati kita. Pelajaran kedua dari pelajaran pertanyaan ini adalah agar kita waspada dengan anak generasi kita. Pantau dia, sudah baligh atau tidak. Pantau dia, puasa atau tidak. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Masa muda itu dikatakan oleh ulama junun, usia-usia gila. Usia gila artinya susah diarahkan. Orang tuanya susah, gurunya juga susah, berat. Kecuali orang-orang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian jemaah. Naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.